year has been a gloomy and dark time for all of us. COVID-19 pandemic has swept through each and every corner of the world. We lost our dearest ones. We have to stay at home. Schools are closed down. We cannot play and socialize with our friends and teachers just like we used to be. But hey, it's Christmas. God sent His only child, our Savior, Jesus Christ. So let's the spirit of Christmas. God's work of salvation brings us a new hope to welcome the new year, new normal era. We hope it will be a brighter and better year for all of us. Have a very Merry Christmas and Happy New Year from Sekolah Kristen Krista Citra Parakan. Halo, Merry Christmas. Stay safe, stay healthy. We are not living in fear, but we are living in faith. Don't stop because you're tired. Keep going because you're almost there. When it's rain, look for rainbow. When it's dark, look for star. It might be stormy now, but the rain doesn't last forever. So, don't give up. Salute to every frontliners during this COVID-19 pandemic. We cannot thank you enough for all of your dedication and sacrifices. May God bless us all. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Hancurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Marilah kita awali ibadah Natal pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh melaksanakan kebaktian Natal secara sederhana karena dampak dari pandemi COVID-19. Namun biarlah makna Natal yang sebenarnya tidak akan berkurang di dalam kehidupan kita. Karena itu melalui perenungan firman Tuhan hari ini biarlah kita semakin dikuatkan akan iman hidup kita kepada Tuhan yang adalah firman yang sudah menjadi manusia. Hari ini juga kita akan menjadi saksi bagi kelima saudara-saudara kita,
anak-anak muda kita yang telah menyatakan dirinya untuk siap menerima sakramen baptis kudus atau CD pada hari ini. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 akan mendasari pada kita hari ini berkata demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam hana yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Marilah kita mengakui salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau ampunilah kami kalau seringkali kehadiran hidup kami kurang membumi, kurang dapat dirasakan dampaknya, manfaatnya oleh sesama kami. Padahal Engkau mengajarkan kepada kami firman yang menjadi manusia itu datang ke dunia, bersekutu, tinggal bersama-sama dengan manusia, supaya hidup kami pun juga menteladani Engkau. Ampunilah kami Bapa, kalau kami sudah gagal menjalankan tugas panggilan hidup kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar dapat dirasakan dampaknya oleh sesama kami dan juga oleh keluarga kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui dosa-dosa kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita yang saya bacakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala sorga menyanyikan
Saudaraku yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan berita Natal. Marilah sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, sekian kalinya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah itu benar-benar masuk dan mendarat di dalam hati kami, sehingga membawa perubahan hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dengan kekuatan Tuhan saja firman-Mu boleh disampaikan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, pernah pada waktu saya itu hidup di desa saudara, maksudnya sekarang pun saya masih di desa saudara, tapi pada saat itu saya hidup di sebuah desa yang sama sekali belum ada listrik, jalan pun belum beraspal saudaraku. Dan ketika saya tinggal di desa saudaraku, di sana saya itu seringkali mendengar kisah-kisah mistis saudara. Misalnya ada kisah harimau jadi-jadian. Ada juga kisah anjing jadi-jadian, babi jadi-jadian saudara. Dan sampai saat ini kisah-kisah mistis itu hanya sekedar kisah yang saya dengarkan dari orang lain saudara. Tetapi secara langsung sampai saat ini saudara, saya belum pernah melihat secara langsung harimau jadi-jadian, anjing jadi-jadian, atau babi jadi-jadian. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan zaman modern saat ini saudaraku, ternyata kisah-kisah mistis seperti ini tidak berlalu begitu saja saudaraku. Contohnya ada film yang berjudul Babi Ngepet saudaraku, babi jadi-jadian. Itu membuktikan bahwa kisah-kisah yang seperti itu masih hidup di tengah masyarakat. Saudaraku dikasih Yesus Kristus, kata jadi-jadian saudaraku, itu artinya bukan sesungguhnya. Kalau ada harimau jadi-jadian, itu artinya bukan harimau sungguhan. Kalau ada anjing jadi-jadian, itu artinya bukan anjing sungguhan. Dan seterusnya saudaraku. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia saudara, bukanlah seperti kisah mistis yang saya ceritakan tadi saudaraku. Kisah firman yang menjadi manusia yang ditulis di dalam kitab Injil Yohanes saudaraku, adalah bukan firman yang menjadi manusia jadi-jadian. Tapi firman yang menjadi manusia itu adalah benar-benar menjadi manusia sesungguhan. Manusia benaran saudaraku. Mengapa saya perlu menekankan ini saudaraku? Karena penulisan Injil Yohanes atau penulis Injil Yohanes saudaraku, ketika dia menuliskan Injil Yohanes ini dilatar belakangi adanya ajaran yang mirip dengan kisah mistis yang saya ceritakan di atas tadi saudaraku. Yang mengajarkan bahwa ketika Yesus menjadi manusia saudara, Yesus tidak menjadi manusia sungguhan. Tetapi Yesus seperti menjadi manusia jadi
jadi-jadian. Ajaran seperti itu, saudara, sering disebut dengan ajaran doketisme. Dari kata Yunani dokein yang artinya nampak, tampak, atau kelihatannya. Menurut ajaran doketisme, saudaraku, ketika firman itu menjadi manusia, itu hanya dokein, hanya nampaknya saja, atau hanya kelihatannya saja, itu seperti manusia. Tetapi sebenarnya itu bukan manusia sungguhan, saudara. Ajaran doketisme ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengajarkan dualisme, yaitu ajaran yang mempertentangkan antara daging atau tubuh dengan roh. Menurut filsafat Yunani, segala sesuatu yang bersifat daging itu adalah jahat. Sedang sesuatu yang bersifat roh, saudara, itu adalah baik. Maka daging dan roh tidak bisa menyatu. Karena roh bila terkena materi akan menjadi cemar. Sehingga tidak mungkin Tuhan yang maha suci itu, Tuhan yang adalah roh itu, sekaligus juga adalah daging. Jelas itu tidak mungkin. Karena menurut filsafat Yunani, saudara, roh dan daging tidak bisa bersatu. Allah itu roh. Bagaimana mungkin bisa menyatu dengan daging, saudaraku? Tidak mungkin. Maka dengan pemahaman seperti itu, penganut doketisme memahami bahwa firman yang menjadi manusia adalah firman yang tidak benar-benar menjadi manusia. Karena itu tidak mungkin. Mereka mengajarkan itu hanya kelihatannya saja seperti manusia, saudara. Tetapi bukan manusia yang sesungguhnya. Atau dalam bahasa saya tadi adalah hanya manusia jadi-jadian. Karena itulah, saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, penulis Injil Yohanes dengan sengaja, saudaraku, bukan kebetulan, dengan sengaja, saudaraku, kata firman itu telah menjadi daging. Dari mana kita tahu? Penulis Injil Yohanes ini dengan sengaja memakai kata daging di sana, saudaraku. Padahal kalau saudara melihat di dalam teks bahasa Indonesia, di sana kita tidak menjumpai kata daging, saudara. Memang bacaan yang kita baca hari ini dalam terjemahan Indonesianya, saudaraku, itu diterjemahkan dengan firman telah menjadi manusia. Bukan firman telah menjadi daging, saudaraku. Namun kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, saudaraku, sebenarnya, saudaraku, kata manusia itu bukan dipakai kata anthropos atau manusia, tapi itu dipakai kata sarx, yaitu daging atau tubuh. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggrisnya, King James Version, NIV, saudaraku, di sana tepat menerjemahkan firman menjadi manusia itu dengan terjemahan firman menjadi daging. And the word was made flesh and dwell among us. Jadi firman itu telah menjadi daging, saudaraku. Jadi kata flesh atau dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dengan dari bahasa Yunani, dari kata sarx, saudaraku, yang artinya adalah daging atau tubuh. Jadi kalau kita mengacu kepada bahasa aslinya, lebih tepat diterjemahkan firman itu telah menjadi daging atau tubuh. Karena ini berdasarkan latar belakang pada saat itu dengan adanya ajaran doketisme yang mereka mengajarkan bahwa tidak mungkin firman itu jadi daging atau jadi tubuh, saudaraku, tidak mungkin. Maka dengan sengaja penulis Yohanes itu dalam rangka menghadapi ajaran yang tidak benar itu memakai kata daging, bukan kata manusia. Sarx bukan anthropos. Pada intinya, saudaraku, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa firman Tuhan atau Allah yang menjadi manusia itu bukan dalam arti Yesus itu menjadi manusia jadi-jadian. Atau hanya kelihatan itu sebagai manusia, tapi sebenarnya dia bukan manusia beneran, saudaraku. Tetapi firman yang menjadi manusia itu adalah benar-benar menjadi manusia. Jadi Yesus
Allah yang menjadi manusia itu, saudaraku, itu adalah Allah yang menjadi benar-benar manusia, saudaraku. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi manusia yang sebenarnya? Bukan cukup menjadi manusia jadi-jadian, saudaraku. Jawabnya adalah karena syarat untuk bisa menyelamatkan atau menebus manusia itu adalah manusia yang sungguh-sungguh, bukan manusia yang jadi-jadian. Bukan manusia yang nampaknya kelihatan seperti manusia, tapi ternyata itu bukan manusia. Dan manusia yang sungguh-sungguh manusia itu, saudara, itu harus juga tidak berdosa. Jadi yang bisa menyelamatkan umat manusia itu, saudaraku, itu adalah manusia, tapi manusia itu manusia beneran, dan manusia beneran itu, saudaraku, tidak boleh berdosa, saudaraku. Pertanyaannya adalah, apakah ada dalam dunia ini ada sosok manusia yang tidak pernah berdosa? Jawabannya adalah tidak ada. Siapapun juga, saudaraku, manusia ada di bumi ini dari keyakinan manapun juga tidak ada yang tidak berdosa. Untuk membuktikannya itu gampang, saudara. Saudara kumpulkan orang banyak di stadion, saudaraku. Dan saudara berteriak dan bertanya kepada mereka, saudara-saudara, siapa di antara kalian di tempat ini yang tidak pernah berdosa dari lahir sampai sekarang? Saya yakin pasti tidak ada yang berani mengangkat tangan. Itu membuktikan bahwa manusia itu sejak dari lahir sudah dilahirkan dalam natur yang berdosa. Maka Roma pasal 3 ayat yang ke-10, saudaraku, di sana dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi manusia yang berdosa menyelamatkan manusia yang berdosa juga, saudara. Itu gambarannya itu seperti orang itu yang masuk ke dalam lumpur, saudaraku. Semakin dia bergerak menyelamatkan dirinya di dalam lumpur itu, ya, semakin dia akan masuk semakin dalam. Karena itulah, saudaraku, yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Manusia yang berdosa, yang tidak berdosa itu hanya ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang adalah manusia 100% dan juga manusia yang tidak berdosa karena dia sekaligus Allah 100%. Dan sebagai manusia, dia adalah manusia yang tidak berdosa karena dia juga adalah Allah yang tidak berdosa. Dan syarat keselamatan itu, saudaraku, manusia 100% dan Allah yang 100% itu dipenuhi, digenapi dalam peristiwa Natal. Yaitu firman yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus Allah yang menjadi manusia itu, saudaraku, itu lahir dalam rahim manusia. Andai kata Yesus misalnya lahir, saudaraku, melalui rahimnya binatang, maka dia disebut bukan anak manusia, tapi anak binatang, saudaraku. Tapi kelahirannya melalui rahim manusia untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah benar-benar manusia. Dan sebagai manusia yang tidak berdosa, saudaraku, dia dilahirkan melalui rahim Maria bukan berdasarkan benih hubungan laki dan perempuan, tetapi dikatakan di sana dikandung oleh Roh Kudus, ya. Di dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-35, saudara, di sana dikatakan demikian, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, tidak berdosa. Disebut anak Allah, kenapa? Karena dikandung dari Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus, diproteksi, dilindungi oleh Roh Kudus, sehingga tidak mengalir darah dosa dari Maria atau Yusuf. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa maknanya bagi kita bahwa firman Allah itu benar-benar menjadi manusia yang sebenarnya, bukan manusia jadi-jadian. Mengapa dia menjadi manusia yang beneran, saudaraku? Yang pertama, saudaraku,
Karena manusia adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Manusia adalah mahkota kemuliaan Allah. Mengapa Allah menjadi manusia, saudaraku? Karena saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Siapapun saudara, dari manapun saudara, saudara sukses ataupun saudara gagal, saudara, di hadapan Tuhan, saudara adalah pribadi yang sangat-sangat berharga. Karena itu ketika dia lahir ke dalam dunia sebagai manusia, itu fokusnya itu adalah kepada manusia, saudaraku. Kalau ada di antara saudara yang merasakan hidupmu sudah tidak ada harganya, saudara mengatakan, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya itu menjadi manusia? Saudara, berita ini untuk saudara. Firman Allah menjadi manusia karena saudara itu di hadapan Tuhan itu adalah berharga. Melebihi ciptaan dan makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, saudaraku, kehadiran Allah sebagai manusia itu yang tinggal bersama-sama manusia adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Bukan hanya kelihatannya saja bersama kita, tapi sebenarnya jauh dari kita. Bukan, saudaraku. Bukan seperti manusia pada zaman modern saat ini, saudaraku. Kelihatannya bersama dengan kita, makan di warung, di restoran bersama-sama, tapi setelah duduk di restoran itu, masing-masing mengeluarkan HP-nya, mereka ngobrol di WA-nya, sedangkan masing-masing yang ada di meja makan itu tidak ada komunikasi, kelihatannya bersama. Tapi ternyata masing-masing tidak ada komunikasi, berjauhan. Itulah kehidupan manusia pada zaman modern ini, saudaraku. Teknologi yang kelihatannya memudahkan kehidupan manusia, tapi ternyata ada dampaknya, yaitu menjauhkan relasi manusia dan satu dengan yang lainnya, saudaraku. Bukankah banyak kisah dalam kehidupan ini? Gara-gara teknologi media sosial, saudaraku, relasi keluarga menjadi hancur, saudaraku. Terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya, saudaraku. Karena mereka itu hanya kelihatannya itu satu rumah. Tetapi ternyata mereka hanya suami istri jadi-jadian, saudaraku. Tidak beneran, hatinya saling menjauh. Tapi puji Tuhan, Allah kita tidak seperti itu. Konsekuensi logis kalau Allah benar-benar menjadi daging dan manusia adalah kehadirannya itu juga benar-benar nyata. Hadir bersama-sama saudara dan saya. Termasuk dalam kondisi corona yang kita alami saat ini atau dalam pergumulan-pergumulan yang lainnya, saudaraku. Percayalah bahwa Allah itu benar-benar hadir dan tinggal bersama-sama dengan saudara, tidak hanya kelihatannya. Yang ketiga, saudaraku, yang kita pelajari, Allah yang benar-benar menjadi daging, menjadi manusia yang beneran adalah, itu mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya kita itu menjadi orang Kristen yang tidak jadi-jadian. Bukan orang Kristen siluman. Bukan orang Kristen yang kelihatannya orang Kristen, yang kelihatannya KTP-nya Kristen, yang kelihatannya sudah dibaptis. Ini peringatan bagi saudara-saudara yang barusan dibaptis, saudaraku. Jangan hanya kelihatannya engkau sudah dibaptis, saudaraku. Tapi tunjukkanlah juga hatimu itu sudah dibaptis. Hatimu benar-benar sudah lahir baru. Jangan hanya kelihatannya engkau sudah mendapatkan piagam baptisan saja, tapi hidupmu itu ternyata secara real itu tidak menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Kiranya kita tidak menjadi orang Kristen yang siluman, orang Kristen yang jadi-jadian. Kelihatannya ke gereja, kelihatannya aktif pelayanan, tapi ternyata hatinya telah menduakan Tuhan. Karena itu, saudaraku, kita bersyukur
pada hari ini. Melalui ibadah Natal yang sederhana ini, kita kembali diingatkan, ditegaskan, diteguhkan iman kita bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu benar-benar telah menjadi manusia. Karena itulah hari ini kita memperingati dan merayakannya. Karena Allah kita bukan Allah yang jadi-jadian dalam karya dan misinya untuk menyelamatkan manusia. Karena itu, marilah kita juga tunjukkan iman kita kepada dunia ini. Bukan iman Kristen yang jadi-jadian, tapi iman Kristen yang benar-benar tinggal hadir di dunia ini. Artinya, kehadiran kita sebagai orang Kristen benar-benar dapat dirasakan, dialami oleh orang-orang yang ada di bumi ini. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah firman yang menjadi manusia untuk memuliakan kami sebagai ciptaan-Mu yang paling mulia. Sehingga ketika kami merasa tidak ada harganya, tidak berarti saat ini, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang berharga. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak jadi-jadian. Orang Kristen yang siluman, tapi benar-benar kami menjadi orang Kristen yang benar-benar seperti firman yang menjadi daging atau tubuh itu. Tuhan, berkatilah untuk kelima anak-Mu atau beberapa anak-Mu yang dibaptis atau sidi, supaya mereka benar-benar tidak hanya kelihatannya sudah baptis atau sidi, tapi benar-benar mereka menunjukkan kehidupan mereka yang sudah lahir baru dalam Kristus. Kami berdoa untuk kehidupan umat Tuhan di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang hari ini merayakan Natal di tengah pandemi. Bila peristiwa Natal di tengah pandemi ini tidak akan mengurangi makna Natal yang sebenarnya, yaitu Natal pertama hadir di dalam kesederhanaan. Yang paling penting adalah hati kami itu benar-benar ada Kristus yang sebenarnya menjadi manusia itu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia kepadamu. Tuhan terus memberkati dan memulihkan kondisi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan rencana vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah supaya itu dapat berjalan dengan baik dan membawa dampak yang dapat membunuh atau mengurangi penyebaran virus corona. Terima kasih ya Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami di tengah Natal saat ini. Ketika kami ada kegiatan bersama keluarga, Tuhan jagai kami dan Tuhan lindungi kami, supaya kami pun juga tetap ingat menjaga disiplin protokol kesehatan. Doa-doa kami ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
ku rindu Engkau, ku cari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu. Oh Tuhan, bagaikan tanah kering yang tiada berair, tanpa kasih Tuhan hidupku tak berarti. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan Raja Wali, bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan Raja Wali, bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Tuhan, ku rindu Engkau, ku cari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu. Oh Tuhan, Tuhan, ku perlu Engkau di dalam hidupku. Tanpa kasih Tuhan hidupku tak berarti. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan Raja Wali, bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan Raja Wali, bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan. Jiwaku melekat padamu, jiwaku melekat padamu, jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan Raja Wali, bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan Raja Wali, bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan, padamu Tuhan.
Pelayanan baptis dewasa dan CD. Kini akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya yang menjadikan mereka anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Dalam ibadah ini juga akan dilayankan baptis kudus dewasa bagi saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan antara perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak tidak bercacat celah menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita naikkan doa syukur kita. Ya Allah, kami bersyukur kalau hari ini ada 5 saudara kami yang masih muda yang akan menyatakan imannya secara personal di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kami bersyukur kalau mereka boleh mengakui imannya secara pribadi kepada Engkau, itu bukan pekerjaan manusia, tetapi karena pekerjaan Allah, Roh Kudus yang menguasai kehidupan mereka. Kiranya baptisan yang akan mereka terima Tuhan itu tidak hanya berhenti di tempat ini, tetapi mereka lanjutkan dalam kehidupan mereka yang nyata sebagai anak-anak yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya atau CD, saya minta maju ke depan. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus dan mengaku percaya atau CD bagi saudara-saudara supaya nyata di hadapan jemaat. Saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia
mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Pilu Anasa? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Tesalonika Agnes Susanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Margaret Tanta Diputra? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Thomas Turana? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Stefan Tobi Hartono? Ya, saya percaya dan berjanji. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baptisan kudus dewasa, Saudari Pilu Anasa. Pilu Anasia, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mengaku percaya, Saudari Tesalonika Agnes Susanto. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Tesalonika Agnes Susanto dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudari Margaret Tanta Diputra. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Margaret Tanta Diputra dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau
dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Thomas Turana. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Thomas Turana dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Saudara Stefan Tobi Hartono. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Stefan Tobi Hartono dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Allah, sumber segala karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalid semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pesan bagi baptis dewasa dan anggota CD baru. Saudara yang barusan menerima sakramen baptis dewasa, dengan baptisan Tuhan memanggil saudara kepada suatu kehidupan yang baru, dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari. Pesan bagi yang menerima CD atau mengaku percaya, kami bersukacita karena saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya.
Dalam baptisan saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh saudara telah menjadi anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Para anggota CD yang baru dan baptis dewasa, kami persilakan untuk menghadap ke arah jemaat. Pesan bagi jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah. Dukunglah mereka dalam pendidikan serta pertumbuhan iman mereka, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Kini kita bersama akan membawa persembahan untuk Tuhan, dan sebagai nats persembahan terambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Engkau sudah hadir di dunia dalam diri bayi Yesus yang pagi ini kami peringati kelahirannya. Terima kasih atas kasih karunia-Mu bagi kami. Sesungguhnya kami tidak layak ya Bapa. Pagi ini kami membawa persembahan untuk Engkau. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelayanan di gereja-Mu di GKI Parakan ini. Berkati para penatua dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah lahir untuk kami berdoa. Amin. Yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah
Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. So